Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, tidak hanya manusia saja ya, termasuk jin, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang sempat viral itu ya, ayat-ayat sempat viral itu ya. Iya. Bisa dijelaskan sedikit terkait soal ayat itu bagaimana nih Pak Adi? Karena kemarin sempat viral dan booming karena ada penjelasan tapi salah itu. Iya benar ini. Yang surat An-Nas itu ya. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat podcast NF di rumah masing-masing. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Akbar Trio Masuri yang akan menemani podcast NF pada kali ini. Mungkin kali ini saya nggak sendirian ya. Di sini ada di samping saya ada Pak Adi Sugeng Pribadi sebagai konsultan Lazis Nurul Falah. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi. Wah, karena kita harus semangat gitu ya kan. Pagi, ya. Nah, bagaimana kabarnya Pak Adi hari Alhamdulillah, ini? Kabar saya baik, sehat. Alhamdulillah, Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini Pak Adi kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih Pak Adi terkait soal esensi manusia sebenarnya itu apa gitu. Kenapa kita harus dilahirkan di bumi? Tapi sebelum masuk itu, mungkin kegiatan-kegiatan Pak Adi selama ini apa nih kira-kira Pak Adi? Terima kasih. Kegiatan saya mendampingi, menemani, memberikan arahan terhadap teman-teman di Lembaga Amil Zakat Sedekah Nurul Falah Surabaya, dan juga mendampingi dari cabang Lazis Nurul Falah di Mojokerto. Kebetulan kita juga punya beberapa bisnis usaha yang memang sedang kita rintis dan pengembangkan gitu. Alhamdulillah. Semoga menjadi barokah untuk Pak Adi dan juga keluarga. Amin. Alhamdulillah. Untuk ini Pak Adi, kadang-kadang kan Akbar ini kayak penasaran nih Pak Adi terkait soal sebenarnya kenapa kita dilahirkan di dunia itu sebagai manusia. Ini ngapain sih sebenarnya Pak Adi? Karena Pak Adi sendiri kan sudah bertemu dengan banyak orang, dengan banyak pengalaman. Mungkin secara keagamaan juga bisa bertemu dengan banyak orang nih, secara kultural juga banyak. Nah, sebenarnya kenapa kita dilahirkan di dunia ini, Pak Adi? Ya, kalau pertanyaan itu maka tidak ada jawaban yang pasti dan dijamin kebenarannya kecuali dari yang memberikan hidup tersebut, yaitu Allah SWT. Allah memberikan tuntunan, arahan, dan bimbingan untuk apa sih kita hidup. Maka kita coba lihat di Al-Quran, di sana disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, tidak hanya manusia saja ya, termasuk jin, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang sempat viral itu ya, ayat-ayat sempat viral itu ya. Iya. Bisa dijelaskan sedikit terkait soal ayat itu bagaimana nih Pak Adi? Karena kemarin sempat viral dan booming karena ada penjelasan tapi salah itu. Iya benar ini. Yang surat An-Nas itu ya. Iya betul. Iya. Jadi seluruh aktivitas manusia itu ada tujuannya. Kita akan kalau disampaikan dalam beberapa kajian itu ada pertanyaan besar yang harus kita berhasil jawab, temukan sebagai seorang manusia, yaitu kita berasal dari mana, kemudian tugas kita apa, dan kita menuju kemana. Itu 3 pertanyaan besar yang harus diketahui oleh siapapun kita. Mau dia beragama atau tidak, kalau dia belum berhasil mendapatkan jawaban itu berarti dia sebenarnya belum hidup secara sempurna. Karena itu sebenarnya adalah esensinya manusia. Dia dari mana sebenarnya dia harus tahu. Kemudian dia punya tugas apa ketika dia hidup. Dan setelah hidup ini dia kemana setelahnya. Dan itu tidak ada jawaban yang dijamin kebenarannya kecuali di Al-Quran. Betul. Bahwa kita berasal dari Allah, tugas kita untuk beribadah, dan tujuan kita kepada akhirat, surga di sana. Jadi karena core kita intinya itu di dalam Al-Quran dan hadis. Karena pedoman kita yang sebagai umat muslim sendiri itu adalah di Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, mungkin tadi kan sempat Pak Adi ngomongin soal tujuan kita itu diciptakan untuk apa sih? Karena kan sebagai ibadah. Kita nanti stepnya ke akhirat. Nah, mungkin sebelum itu tujuannya kenapa kok di akhirat ini
gimana nih Wadi? Karena kan tadi kan tujuannya di akhirat. Kenapa Al-Quran ngomongnya itu di akhirat? Kenapa nggak di dunia aja gitu? Kenapa harus akhirat? Ataukah dunia dan akhirat? Itu bagaimana Wadi? Di surat Al-Qasas disebutkan wabdaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi wabdaghi fima ataqallahu darul akhirah, kejarlah urusan akhiratmu tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Setiap hal yang aktivitas kita lakukan di dunia ini, maka ada hal yang jauh lebih besar menjadi prioritas dan tujuan kita, yaitu akhirat. Kenapa? Karena di sanalah kehidupan yang abadi. Kalau kita sering melihat beberapa informasi yang kita dapatkan bahwa dari alam ruh kemudian masuk kepada alam kandungan ibu kita, kemudian ke alam dunia, kemudian ke alam kubur, kemudian alam penantian, padang mahsyar, sampai kemudian sampai pada akhirat, yaitu surga dan neraka. Itu perjalanan cukup panjang. Dan perjalanan dari dunia menuju surga ini yang jauh lebih masih panjang lagi. Maka betul. Bekal yang harus kita sediakan ketika kita masih punya kesempatan di dunia ini, yang itu harus kita menjadi prioritas dalam segala aktivitas kita tentunya. Berarti ketika kita menjadi manusia tidak hanya sekedar hidup di bumi, tidak sekedar hidup, betul. Karena sebagai bekal ya tadi ya Pak Adi, kata kuncinya sebagai bekal kita, bagaimana bekal kita di bumi untuk di akhirat itu bagaimana? Apakah kita sudah ready atau enggak? Tapi ngomong-ngomong ready, karena kita sebagai umat manusia, karena kita diciptakan sebagai makhluk ya, yang punya ruh, pasti akan mati gitu kan Pak Adi, yang kata di Al-Quran. Itu pasti kita harus siap, dan gak siap baru siap gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk menggapai itu, untuk menjadi bekal itu? Karena kita sebagai manusia yang gak hanya sekedar sebagai manusia kayak gitu kan Adi. Karena untuk menjadi bekal itu bagaimana cara kita menggapai, terus apa aja yang kita perlu untuk kumpulkan, itu sebenarnya apa saja yang harus kita persiapkan, dan sehingga kita siap dan gak siap itu ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita udah ready duluan gitu. Gitu. Setiap harinya kita membayangkan besoknya kita dipanggil. Kalau dipanggil belum punya bekal, iya juga repot juga. Kalau kita misalnya datang ke Jakarta nggak bawa bekal apapun, kita di sana akan kebingungan, apalagi nggak punya keluarga dan sebagainya. Masuk ke alam kubur pun demikian, ketika kita tidak punya bekal, maka di sana kita akan kebingungan luar biasa karena kita tidak punya bekal apapun gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah kita mengupgrade diri kita. Ibaratnya gini, kalau orang bilang tidak hanya sekedar jadi manusia, karena kalau hanya sekedar jadi manusia saja, dia akan merugi. Mungkin kalau kita hafal ya semua surat pendek di surat juz 30 itu ada surat Al-Asri itu, wal asri, demi masa atau demi waktu, innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Manusia gitu ya. Nas insan, atau manusia insan. Maka yang kita masih berprofesi sebagai manusia itu dijamin oleh Allah dia akan rugi kehidupannya. Illalladzina amanu, kecuali manusia yang mengupgrade dirinya, tidak sekedar menjadi manusia tapi menjadi manusia yang beriman. Nah, untuk menjadi beriman itu tidak bisa serta-merta langsung beriman. Dia ada tahapan namanya menjadi seorang muslim. Maka kalau disebut dalam sebuah hadis khairun nas anfa'um linnas, itu sebetulnya adalah nas, manusia. Orang terbaik adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Maka ini berlaku pada semua manusia, dia muslim atau non muslim, selama dia bermanfaat buat orang lain, dia termasuk orang yang baik gitu ya. Tapi kalau kita sebagai seorang mukmin itu levelnya lebih di atas itu lagi. Kenapa? Supaya kita tidak termasuk orang yang khusr. Nah, karena kalau katakanlah kita menjadi orang yang khusr, kita orang yang rugi, terus kita hidup bertahun-tahun, ternyata nanti di akhirat kita mengalami kerugian, bencana, itu hal yang sia-sia. Maka upgrade-nya adalah jadi seorang mukmin. Mukmin yang seperti apa? Illalladzina amanu wa amilus sholihat, yang dia beramal soleh dari keimanan yang dia ambil. Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, dari keimanan yang dia yakini yang benar, akidah yang benar, kemudian dia beramal soleh, kemudian dia saling menasehati orang lain. Artinya di situ adalah dakwah, mengajak kepada orang lain. Maka kalau ketika seorang manusia yang berdiam diri dengan segala permasalahan yang ada di sekitarnya dia termasuk orang yang belum mengupgrade diri gitu.
Gitu Mas Akbar. Jadi ada upgrade diri kita sendiri gitu ya Pak Adi. Betul, Karena kalau jadi level mukmin ada juga takwa gitu ya Pak Adi. Ada juga takwa. Bagaimana kita juga sebagai manusia, kalau dalam surat Ali Imran ayat 134 juga Akbar pernah membaca juga di dalam Al-Quran yang artinya bagaimana ketika jadi kita bertakwa juga kita harus bersedekah baik lapang maupun sempit, menahan amarah, dan juga Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah di sini ketika ngomongin soal upgrade diri, tak hanya sekedar mengupgrade diri, tapi bagaimana cara kita bermanfaat kepada orang lain tadi juga ya Pak Adi ya. Iya betul. Bagaimana juga kita juga beramal tadi yang dikatakan takwa sebagai orang mukmin, kita beramal baik di lapang maupun sempit. Nah di sini juga Akbar juga sekaligus di sini mungkin Pak Adi juga mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk juga mendukung program-program di Lazis Nurul Falah dengan bisa membuka di tabungamal.id. Mungkin bisa nanti kode QR atau link akan bisa di atas ini mungkin ya bisa di atas ini itu nanti teman-teman bisa klik di tabungamal.id dan mendukung program-program kami di Lazis Nurul Falah. Gitu Ada ingin yang bisa sampaikan sebuah hadis dari Rasulullah yang hadis ini insya Allah sahih ya. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada hatinya, memudahkan segala urusannya, urusan dunia. Kemudian dunia yang hina ini akan datang kepadanya dengan keadaan hina. Dunianya yang datang, bukan kita ngejar-ngejar dunia. Tapi barang siapa yang tujuannya dunia, maka Allah akan memberikan 3 perkara juga, yaitu rasa fakir kepada dirinya. Dia akan merasa kekurangan gitu, miskin terus gitu. Kemudian kesulitan-kesulitan akan datang kepada segala urusannya, dan dunia tidak datang kecuali yang hanya ditetapkan saja untuk dia. Ini ada riwayat At-Tirmidzi dan dari Anas bin Malik. Artinya sebenarnya kita berharap kalau tadi kita sebagai tidak hanya sekedar manusia saja, maka coba teman-teman bisa melihat sekitar kita. Apa yang kepedulian yang kita berikan kepada sekitar kita. Kalau tadi disampaikan khairun nas anfa'uhum linnas, maka di Al-Quran disebutkan in akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Artinya kalau kita menjadi manusia, ayolah wahai para manusia, untuk kita masuk kepada Islam dengan menjadi muslim. Tidak sekedar muslim saja, tapi menjadi seorang mukmin. Dan level berikutnya menjadi seorang yang bertakwa. Insya Allah kita menjadi orang yang mulia di pandangan Allah. Karena kalau mulia saja dalam pandangan manusia, itu nilainya sangat kecil sekali. Banget. Karena manusia juga kalau dilihat dari atas bumi atau atas loteng aja kan kecil gitu, apalagi di atas langit gitu ya. Maka kita harus kejar adalah kemuliaan di matanya pencipta kita, yaitu Allah SWT. Gitu Mas Akbar. Nah jadi sahabat-sahabat di rumah tetap jangan lupa untuk upgrade diri kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk bermanfaat kepada orang lain tadi. Nah, jadi kan sudah ngobrol-ngobrol banyak nih Pak Adi terkait soal upgrade diri, tapi bagaimana terkait soal tak sekedar menjadi manusia ini, cara kita mengupgrade diri kita itu bagaimana? Karena kan setiap orang juga berbeda-beda gitu. Mungkin cara mengaplikasikan dari setiap orang itu bagaimana? Karena ada orang-orang yang bingung gitu, aku bagaimana ngupgrade diri kita? Aku nggak tahu diriku sendiri itu kayak gimana gitu. Untuk cara mengetahui itu seperti apa untuk menuju ke menjadi manusia yang sesungguhnya tadi dengan step-step yang sudah Pak Adi jelaskan. Ya, untuk mengupgrade diri maka tidak ada pilihan lain. Kalau bahasanya anak pondokan ya ngajinya di gaspol gitu ya. Langsung ditancap gas gitu. Ngaji artinya kalau ngaji itu kan ada sumbernya yang benar ya, tidak sekedar apa istilahnya katanya atau mungkin hanya dengar-dengar dari berita-berita yang mungkin itu tidak jelas sumbernya. Maka pastikan teman-teman untuk mengupgrade diri itu adalah belajar. Bahasanya adalah belajar, learning gitu ya. Maka orang bisa diketahui masa depannya itu biasanya dari beberapa perkara. Pertama, buku apa yang dibaca. Betul. Kalau bukunya tidak memiliki nilai, kembali pada orientasi tadi ya, kita bisa memilih. Karena itu pilihan kita. Kita mau baca buku apa hari ini, itu pilihan kita. Apakah buku yang berorientasi kepada dunia, katakan kalau bisnis oke lah membaca buku bisnis, tapi orientasi bisnisnya nanti kemana, itu kan pilihan kita. Maka kita bisa milih buku-buku yang orientasinya
ada hubungan dengan tugas kita sebagai manusia untuk beribadah, yaitu orientasi akhirat. Yang kedua, selain dari buku adalah kita berteman dengan siapa. Ini penting. Kalau kami, anggaplah kami ya, saya lihat dari teman-teman Lajnah Nurul Falah, sholat berjamaah itu justru wajib. Kalau nggak sholat berjamaah malah dia secara KPI penilaian sebagai seorang SDM karyawan akan berkurang. Tapi berbeda dengan ketika kita bekerja di perusahaan-perusahaan yang tidak mengedepankan tujuan akhirat. Maka sholat itu mengurangi produktivitas karena dia mengurangi waktu kerja gitu. Maka pastikan teman-teman semua itu ketika mencari teman, bekerja, beraktivitas itu mendukung nggak untuk tujuan akhiratnya. Kalau tidak, tentu tidak ada salahnya kita membuat reorientasi ulang, menata ulang untuk kemudian kita mencari teman-teman yang bisa mendukung. Nah, itu yang saya pikir harus menjadi pertimbangan setiap manusia, karena itu yang akan berdampak kepada tidak hanya di masa usia tua ya, karena ini adalah pertaruhannya adalah di akhirat. Karena kalau sudah masuk alam kubur nggak mungkin kembali lagi. Betul. Cari bekal untuk itu. Karena memang kalau kita ibadahnya lancar, insya Allah rezeki akan ikut mengalir juga. Ya, insya Allah. Iya, seperti itu. Karena memang tadi juga menarik terkait soal bagaimana kita kalau menjadi pilihan kita, bagaimana kita orientasinya, bagaimana itu tergantung kita. Apakah di dunia itu juga mengupgrade diri kita tujuannya untuk akhirat juga atau enggak? Apakah orientasinya di dunia ini bermanfaat bagi orang lain atau tidak? Itu juga menjadi pilihan-pilihan kita yang harus diambil oleh setiap manusia itu sendiri ya, Pak Adi. Iya, betul. Nah, mungkin terkait kita di ujung acara nih, ini karena kita kalau ngobrolin terkait panjang banget, kayaknya perlu ada part 2-nya gitu. Kalau rame lanjut part 2 gitu biasanya. Mungkin tadi ada sedikit pesan untuk sahabat-sahabat Lajnah Nurul Falah untuk di podcast kali ini yang disampaikan pesan untuk mengupgrade diri mereka yang ada di rumah masing-masing, bagaimana mengaplikasikannya, terus kemudian bagaimana cara kita untuk mengupgrade tak hanya soal dunia tapi iman juga, ibadah kita itu seperti apa, Pak? Teman-teman sahabat Lajnah Nurul Falah, para pemirsa podcastnya Nurul Falah yang dirahmati Allah, penting untuk kemudian kita menata ulang, mengetahui kita dari mana, kita dapat tugas apa hidup di dunia ini dan kita menuju kemana. Ketika kita sudah tahu ke sana, maka pastikan orientasi perjalanan seluruh aktivitas kita tidak salah. Karena ketika mungkin kita pernah mengalami ya, salah masuk pintu tol, maka kita akan tidak sampai kepada tujuannya. Karena ya sekali salah, dia akan menuju kepada pintu-pintu selanjutnya. Maka pastikan orientasi di awal. Bagi teman-teman yang belum merasakan nikmatnya sebagai seorang muslim, ayo kami mengajak Anda untuk muslim, Anda bisa belajar. Bagi yang sudah muslim, jangan egois hanya sekedar muslim. Karena Anda punya tugas untuk berdakwah, mengajak orang lain untuk merasakan nikmatnya sebagai seorang muslim. Kalau yang sudah muslim, maka pastikan Anda sendiri sudah mengupgrade diri menjadi seorang mukmin, mengupgrade diri sebagai orang yang takwa. Kapan itu kita mengupgrade-nya? Sesegera mungkin, karena usia kita tidak ada yang pernah tahu. Betul tidak perlu ditunda-tunda ya. Karena mengupgrade diri itu ya sesegera mungkin gitu, Mas Akbar. Nah, jadi jangan lupakan itu ya teman-teman sahabat di rumah. Jadi sesegera mungkin kita harus mengupgrade diri kita, entah keimanan kita di dunia maupun juga di akhirat. Itu sangat penting bekal kita untuk menjadi level-level, menjadi manusia yang sesungguhnya. Tak hanya sekedar menjadi manusia. Sekali lagi Akbar ingetin dan juga mungkin Pak Adi juga mengingatkan ya kan, jangan lupa pantau terus tabungamal.id. Di situ juga banyak artikel, juga banyak berita-berita kegiatan-kegiatan Lajnah Nurul Falah, dan juga sahabat-sahabat di rumah untuk bersedekah ketika mempunyai banyak harta yang memang udah berlebih gitu ya, ataupun tadi yang Akbar sebutin juga baik sedekah waktu lapang maupun sempit di Quran Surat Al Imran ayat 134, kita sebagai bertakwa. Juga jangan lupa di tabungamal.id, di situ banyak kampanye-kampanye untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya. Nah, terima kasih Pak Adi. Sama-sama. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan semoga keluarga di rumah juga sehat selalu. Amin, amin. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, kita akan ngobrol banyak lagi dengan tema yang berbeda lagi. Siap. Dan juga sahabat-sahabat di rumah, jangan lupa jaga kesehatan sehingga kita bisa terus nonton Akbar juga dan juga Pak Adi di episode-episode selanjutnya. Di sini nggak hanya soal sekedar tabung amal juga,
tapi kita punya tagline di Lajnah Nurul Falah juga. Karena core kita juga Al-Qur'an, Akbar juga ngajak Pak Adi nih terkait soal tagline dari Lajnah Nurul Falah, salam Lajnah Nurul Falah itu. Gini salamnya adalah Lajnah Nurul Falah, sahabat pejuang Al-Qur'an. Nah, karena sahabat ini adalah salam gini, kita sahabat, kita harus berjabat tangan dan juga pejuang, kepalkan seperti pejuang Al-Qur'an harus ditanamkan di dalam hati lagi. Gitu ya. Akbar Pandu ini Pak Adi ya, siap. Bareng-bareng kita nih. Keren ini. Ya, Lajnah Nurul Falah, sahabat pejuang Al-Qur'an. Tadi sama Pak Adi kita bareng-bareng sama sahabat-sahabat di rumah nih. Nah, Lajnah Nurul Falah, sahabat pejuang Al-Qur'an. Terima kasih, saya Akbar dan juga Pak Adi, kami undur diri. Akhiron, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai jumpa di episode selanjutnya.